masih di Islam itu Indah, Masya Allah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini Masya Allah tema kita luar biasa. Temanya apa Bib? Dapatkah manusia berbuat baik lebih banyak dari dosa? Nah Masya Allah, Bu tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Sudah ada Habib Muhammad Syahab, nah pas banget. Bib, aku mau nanya Bib. Nanya terus dari tadi. Iya, habis banyak juga pertanyaan titipan nih Bib. Aku kan kalau misalnya lagi di masjid, aku tuh mohon maaf ya. Misalnya sholat subuh, itu barisan depan, malah kadang memang barisan depan itu isinya orang tua semua gitu. Jarang anak muda gitu ya. Mohon maaf tapi itu fakta. Betul. Itu tuh terjadi, apakah memang kita itu lebih mudah berbuat baik kalau misalnya usia kita udah uzur. Atau memang karena orang tua itu karena sudah mengingat, aduh sepertinya waktuku di dunia tidak lama lagi gitu. Nah itu tuh sebenarnya gimana Habib? Apakah memang seperti itu atau gimana? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Kirain Mikdad bilang masuk masjid, sendalnya lain, pulang sendal lain. Waduh gitu. lebih bagus. Jangan dong Bib. Mohon izin silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Amr Ali rahmatullah. Beliau mengatakan kamin syabin. Artinya enggak juga harus orang tua di depan. Paling lama kadang-kadang yang adzan tuh aki-aki. Iya. Yang komat aki-aki. Yang imam. Yang komat, yang mati. Sebenarnya untuk mengambil pahala dan nikmat saf pertama itu makanya kalau orang sudah saf pertama, ada anak muda saf pertama, ada orang tua datang, terus dia pindah makruh, itu nggak boleh. Tetap siapa duluan yang datang ya, siapa duluan yang datang. Makanya biasanya memang orang tua itu lebih sudahlah mungkin lebih sedikit lagi nih umur nih. Misalnya Ustaz Maulana umur sekarang 49. 49. Muda ya kayak 48. Ya beda setahun dong Beb. 17 kata ibu. Makanya kamin syabin. Ibn Amr punya nasihat kepada anak-anak muda. Jadi yang sholat paling depan dah harus orang tua. Kalau orang paham ampunan dan nikmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak anak muda kata Ibn Amr alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kita ajak majlis, kita ajak ke majlis taklim, kita ajak pesantren, kita ajak sholat, kita ajak masuk masjid. Mereka menolak. Mereka katakan sudah nanti saja. Ini atubullah gadan ba'dal ghad. Nanti saja aku ke masjid nunggu umur 40, nunggu umur 41, nunggu umur 48. 49. 49. Ya. Karena kenapa? Enggak tahu. Ajal itu tidak ada yang tahu. Ajal itu menjemput mau dia muda, mau dia tua ketika malaikat Israel dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut, maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya wasara fi jawfil gabr, maka karena ini anak muda belum mau tobat, belum mau dekat kepada Allah, belum mau masuk masjid, belum mau sholat berjamaah, belum mau sholat 5 waktu, sayang sekali. Ternyata umurnya tidak sampai tua. Dan ketika dia meninggal dunia, wahwa fil ghaflah. Dia dalam keadaan lalai. Dia dalam keadaan maksiat. Dapat perintah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasara fi jabil ghafar. Maka apa yang terjadi di dalam kuburannya? Azab kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk ibadah kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak nunggu tua. Dari muda sampai mati. Terus sampai tua stop gitu. Sudah saya sudah tua gitu kan. Ibu sampai Sampai mati. Sudah banyak pahala. Karena kita taunya sampai tua, berarti tua, oh udah berhenti salah. Berhenti kan gitu. Jadi dari muda sampai mati. Begitu. Karena kita juga nggak ngejamin bahwa umur kita sampai tua. nggak ada yang bisa tanda tangan stempel saya meninggal umur 65 tahun. Itu dia, Masya Allah. Baik Habib, terima kasih penjelasannya Masya Allah. Bu, tepuk tangan dulu buat Habib Muhammad Syahab, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita nih, Masya Allah. Temanya hari ini luar biasa. Bu, semangat dong Bu, senyum Bu, Masya Allah. Masuk TV Bu, ditonton bersama keluarganya. Biasanya kan nonton sambil masak, sambil nyapu. Sekarang langsung ada di sini, Masya Allah ya Bu. Semangat. Baik, kita panggilkan guru kita Ustadz Maulana nih. Ustadz, Masya Allah. Ini bicara soal berbuat baik. Kadang tuh ya, Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Hei!
Ya. Hei! Nah, Ustadz, kalau misalnya kita mau menolong orang lain gitu ya, kadang mencegah keburukan gitu. Kadang aku tuh suka, ya mohon maaf namanya manusia ya, suka hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan atau Oh, oh. pilih-pilihan. Pilih-pilih juga, Iya, hitung-hitungan juga. Aku lebih baik kasih ini ya, itu nggak usah. Iya, ih bener banget. Ya. Nah sebenarnya kita tuh boleh nggak sih kayak gitu kalau misalnya berbuat baik itu perhitungan. Tapi apakah perhitungan itu juga atau pilih-pilih itu bisa jadi dosa buat kita? Nah ini aku pengen tahu nih Ustadz, mohon dijawab silakan guru. Baik, kepada semua yang lagi nonton di rumah, termasuk yang ada di studio, jangan pernah pilih-pilih kalau berbuat baik. Apa? Ya itulah. Tukang protes ini orang. Memang salah, Memang salah. harus dibenerin. Harus benerin. Kalau ada orang jatuh, maaf, di got. Mau nanya nggak? Namamu siapa? Jangan. Bantu aja. Nanya lagi, agamamu apa? Ya Allah, bantu. Betul tidak? Betul. Cuma memang ada yang diprioritaskan. Contoh, tetangga, bantulah tetangga yang lebih dekat. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Diri dulu, keluarga, jangan orang lain dulu, keluarga dulu. Ada orang bagi-bagi anaknya. Ingat itu Pak, Bapak. Kalau ada uang kasih istri dulu. Setuju Bu? Setuju. Jangan orang lain ditraktir. Istrinya ndak dikasih makan. Istri orang kenyang. Yeay. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaannya, kalau kita berbuat baik, pasti jatuhnya kembali pada diri kita. Ada yang lebih parah. Dia cuma berbuat baik kepada yang baik padanya. Aku nggak suka dia. Itu yang aku kasih. Itu tidak dikasih. Padahal tetangga berseberangan. Sebelahnya rumahnya. Tapi karena dia, aku nggak kasih dia. Salah. Berbuat baik itu, ihsan itu adalah berbuat baik kepada yang jahat padanya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu namanya balas jasa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada yang jahat sama kita, itulah kebaikan. Ada orang pelit sama kita kasih dia. Itu, ada yang tidak sapa kita sapa dia. Gimana kabar? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi bagus. Kalau ada yang buang muka, padahal mukanya cuma satu, habislah mukanya. Jamaah. Yeay. Jangan pilih-pilih. Tapi memang kadang-kala, ada zakat. Katanya kalau non muslim tidak bisa dikasih zakat. Bisa dikasih hadiah. Betul tidak? Niatkan sebagai hadiah. Tahadu tahabu, saling menghadiahi, saling mencintai. Mohon maaf kepada kita semua ini, tolong sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berbuat baik kepada yang berbuat jahat padanya. Kebayang gak tiap hari dicaci maki sama pengemis buta, diomongin jelek itu mah. Padahal yang nyuapin Nabi. Ya Allah, ibu pasti, gitu kan? Nabi tetap suapin. Ini kita harus belajar kepada Rasulullah SAW bagaimana berbuat baik. Tetangganya buang sampah di depan rumahnya, kotoran di depan rumahnya tiap pagi. Iya. Tiba-tiba pagi-pagi Nabi sudah siap, nggak ada. Iya. Kata Nabi Aisyah, mungkin tetangga kita lagi sakit. Kenapa? Nggak ada sampah di depan. Saking udah terbiasanya. Aduh, Masya Allah. Nah jadi Ustadz tadi tuh aku suka banget sama kata-katanya. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang jahat sama kita, nah itu baru ihsan. Itu baru baik. Kalau kita baik cuma sama yang baik sama kita, itu cuma Itu balas balas jasa. jasa. Masya Allah selama ini. Jadi kita cuma baik sama yang baik sama kita, salah ya. Salah. Baik, Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih penjelasannya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, dari tadi kita bicara soal gimana caranya kita bisa lebih banyak berbuat baik dan meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, kita cari solusinya. Gimana kalau kita panggil guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz AR, mohon izin. Gimana, Masya Allah. Gimana Bang?
Jadi kan kalau misalnya kita pengen berbuat baik, pasti nih ada amalan. Nah yang aku mau tanyain, ada gak sih amalan yang bisa kita lakuin supaya kita itu kalau misalnya melakukan keburukan itu nggak ya biasa-biasa aja karena udah terbiasa gitu. Amalannya apa sih kira-kira Biar Guru? ada yang ngerem gitu. Biar ada yang ngerem gitu Masya Allah. Terus Siap, juga siap. biar konsisten istiqomah gitu. Nah, silakan Ustaz Ahmad Ridwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu sudah sering berbuat baik. Iya kan? Kadang yang susah apa Bu? Yang berat apa? Istiqomah. Yang ringan apa Bu? Istirahat. Yang ringan istirahat. Iya Bu ya. Yang ringan Yang susah istiqomah. istirahat. Yang susah istiqomah. Yang berat istiqomah. Iya kan? Gimana sih Bu? Waduh ngantuk. Balik dia. Bingung Ustaz. Bingung ya, bingung. Itu tanda ibu belum sarapan ya. Jadi yang susah itu, yang berat istiqomah. Yang ringan istirahat. Nah, ada nggak sih kalau ditanya doa, amalan yang membuat kita itu punya eksistensi dan konsistensi. Yang artinya kita bisa istiqomah gitu. Bila mana ada tarikan-tarikan atau ada ajakan-ajakan negatif, semacam ada rem gitu. Betul kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah paling istiqomah saja berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya kan? Itu doanya. Sebab pada saat kita tahu sesungguhnya hati ini adalah radar. Ibu punya radar enggak? Punya radar enggak? Mana? Ini, hati ini radarnya Bu. Apa fungsi radar? Mendeteksi ini bahaya apa enggak, ini baik atau buruk, betul kan? Nah bagaimana jadinya kalau radar ini rusak, fungsinya sudah tidak lagi berfungsi, kemudian mungkin yang datang lebih canggih. Kan negara teritorial Indonesia ini ada radar Ibu, di perbatasan. Bila mana ada infiltran atau penyusup masuk itu, radar akan bilang, wah ini ada penyusup, betul kan? Maka langsung dikirim sinyal itu kepada yang berjaga. Hati-hati, orang ini masuk tanpa izin. Kalau itu yang terjadi, maka radarnya masih berfungsi. Nah yang membuat radar ini terus berfungsi dijagain dengan doa. Baca bareng-bareng. Sudah hafalkan doanya? Angkat tangannya Bu berdoa. Ya, sudah hafalkan doanya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma. Allahumma. Apa? Ya, kita bukan ikut. dong. Masa Allah mabarik lana sih? Bukan, angkat doa, angkat tangannya kita berdoa ya. Ya mukallibal qulub, Mukallibal qulub. tsabbit qalbi Sabil qalbi. ala dinik. Ala dini. Ya Allah, Ya Allah. yang maha membolak-balikan hati, Yang maha membolak-balikan hati. tetapkan hatiku Tetapkan Hatiku. di atas agamamu. di atas. Amin. Amin amin. Jadi ya Allah, kita ya ini Allah. banyak doa. Harus banyak doa. Karena kita tanpa doa adalah makhluk lemah. Kita tanpa doa makhluk lemah. Kata Allah di surat 35 ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Manusia, kalian fakir kepada Allah. Itu remnya tadi, Masya Allah. Bang. Supaya radar kita tetap hidup gitu ya. Harus nyala terus. Masya Allah. Kan? CCTV aja kalau mati bingung. Benar. Kalau ada maling masuk, ya kan? Iya, Gitu. Masya Allah. Gitu ya. Gitu, Baik, Siap. Ustaz terima kasih Makasih. penjelasannya. Masya Allah. Bu, tepuk tangan dulu buat guru kita Ustaz AR. Masya Allah. HP aja kalau misalnya udah lowbat harus dicas ya Bu, apalagi hati, Masya Allah. Baik kalau gitu, kalau saya lihat wajah-wajahnya nih kayaknya masih ada yang pengen bertanya nih kalau gitu. Tahan dulu, kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik Ibu, Bapak, saya mau tanya, siapa yang mau bertanya di sini angkat tangannya? Wah, Masya Allah, gini dong dari tadi semangatnya, Semangat ya, Masya ibu-ibu ya. Allah. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Baik kalau gitu, tadi kita udah kasih kesempatan yang sebelah sini. Sekarang aku bakal kasih kesempatan untuk ibu yang sebelah situ. Silakan ibu yang penanya pertama, silakan kenalan dulu siapa namanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nae dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Sitanggal Brebes. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Jauh-jauh ya. Silakan Ibu pertanyaannya Pak. Kami tanya dong Ustadz, Ya silakan. ada orang yang bilang, buat apa sholat? Kita cukup berbuat baik saja sama orang lain. Buat apa sholat? Kita cukup membantu orang yang sedang susah. Pertanyaan saya, apakah orang yang seperti itu yang tidak sholat, amal kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan orang yang seperti itu hidupnya sukses-sukses aja. Oh baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Ibu. Baik insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Habib Muhammad Syahwat Maulid Tausiah. Silakan Habib. Kirain Ustaz Maulana. Habib dah. Baik, orang baik tapi nggak pernah sholat. Rezekinya lancar. Udah ibu jangan sholat. Masa gitu Bib? Artinya al-khuluqul hasan, akhlak itu qismani. Jadi akhlak itu ada dua. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada hamba Allah, kepada manusia. Kalau ibu berakhlak kepada manusia, tidak berakhlak kepada Allah, berbahaya. Ibu berakhlak kepada Allah, tapi tidak berakhlak kepada manusia, juga berbahaya. Jadi ini tidak boleh dipisahkan. Jadi kita baik sama manusia, sholat itu kan akhlak. Sholat itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita berakhlak, artinya menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah begini, fa'auhallah ila Daud alaihi salam. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, sampaikan kepada manusia. Cuman banyak minta haknya saja kepada aku, tapi haknya aku tidak ditunaikan. Berarti dia tidak akhlak. Allah marah, Allah murka, Allah tidak senang sama orang. Di dalam kitab hadis Tankihul Qaul diceritakan, ada dua orang nih. Satu orang kaya, nggak pernah sholat, tapi rezekinya lancar. Ya Bu ya, kayaknya dendam bener Ibu. Ada orang yang miskin, rajin sholat, rezekinya ya segitu-gitu aja. Maka ini ketika orang miskin naik kepada Allah, ketika orang miskin berdoa, dia rajin tahajud, maka malaikat, ini diceritakan malaikat ngadu kepada Allah karena malaikat itu tidak tahu ilmu, kecuali yang tahu ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat ini bilang, ya Allah ini ada orang miskin rajin doa. Kasih jangan, kata Allah, jangan kasih. Kenapa? Aku masih senang dengar rengekan-rengekan doanya. Aduh. Yang kaya yang gak pernah sholat tadi kata Allah, malaikat naik, kasih. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku enak dengar rengekannya. Aduh. Kapan itu? Iya, takutnya istidraj. Baik. Takutnya kalau kita dikasih sekarang, enaknya nanti gak sholat lagi. Karena nggak orang berdoa yang lagi. meninggalkan sholat kan bisa kufur. Betul, Masya Allah. Baik Habib, terima kasih. Ibu tepuk tangan dulu buat Habib Muhammad Syahab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Baik, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tema kita hari ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.